Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ahmad Zainur dengan NIM S1S1221135 dari kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Python Television Deluxe Class, nah dan juga Python Set. Nah, langsung saja di sini saya sudah menyiapkan sebuah codingan dari gambar 2 maupun sampai gambar ke 9. Nah, selanjutnya saya juga menyediakan sebuah gambar, sebentar dulu, sebuah gambar, sebuah gambar yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini jangan sih, stop record. Nah, gambarnya, nah ini, nah ini artinya. Dan kemudian saya juga ini telah menyiapkan sebuah penjelasan. Oke, langsung saja di sini. Yang pertama itu ini gambar kedua ya. Jadi definition our class. Jadi general initiation pattern for a class definition. Nah, metodenya itu kayak begini. By Python call class Python def-nya init. Nah, kemudian self-nya. Nah, ini. Nah, ini dia. Oke. Nah, self-nya ini figurnya. Nah, kelas. Kemudian nah ini artinya. Ini artinya. Mendefinisikan kelas sendiri. Jadi pada pola identasi umum. Nah, untuk definisi kelas. Nah, metode ini secara otomatis dipanggil oleh Python. Nah, tujuan utamanya adalah untuk membangun awal nilai untuk atribut objek yang baru dibuat. Nah, dalam konteks kelas Python seperti halnya fungsi. Jadi, ya begini. Kemudian penjelasannya itu yaitu seperti begini. Nah, kode yang ini kelas Python dibuat dari point. Nah, ini adalah contoh dari sebuah kelas sederhana yang digunakan untuk mempresentasikan titik dalam sebuah sistem koordinat. Nah, yang pertama itu deklarasi dari kelas Python-nya. Jadi kelas ini, nah ini adalah deklarasi yang disebut Python. Nah, kelas ini akan memiliki dua atribut yang menyimpan koordinat X maupun koordinat Y dari titik. Nah, ini metode init self. Nah, ini ada metode konstruktor kelas. Nah, metode ini akan dipanggil dan akan membuat sebuah objek dari point. Nah, dalam metode ini dua atribut XY diinisialisasikan dengan nol. Nah, atribut ini diawali dengan garis bawah. Nah, ini self. Dan untuk menunjukkan bahwa atribut yang terlindung atau private. Nah, ini adalah kontroversi. Nah, kemudian membuat kelas myPoint. Nah, di sini create instance. Nah, baris ini membuat objek yang nama myPython merupakan instance dari kelas point. Nah, saat objek dibuat, nah dipanggil sehingga atribut pada sebagai nol. Nah, untuk mengakses koordinat y dan ini, maka kita perlu mencetak koordinat yaitu printf. Nah, mencetak koordinat ini menggunakan f string. Nah, seperti begini. Jadi kalau kita jalankan, nah itu akan menampil begini. Y sama dengan nol dan x koordinat sama dengan 0 yaitu dan koordinat nol. Oke, lanjut ke gambar ketiga. Nah, gini. Jadi gambarnya itu nah, some simple Axor and model for interaction with point intense to. Codingnya itu seperti ini. Def get x self return self dot x. Nah, def x fall. Gini artinya itu. Nah, beberapa pengaksesan dan multiplier sederhana berinteraksi sebagai intense point. Nah, metode ini memanipulasi koordinat x. Nah, kembalikan nilai atribut, sedangkan nilai x dan y. Nah, jadi codingannya seperti begini. Nah, oke, untuk penjelasannya coba kita copy, baru kita suruh jelaskan. Jelaskan. Nah, oke, yang pertama itu class point, sama kayak tadi merepresentasikan titik dan juga kontraktor ini sama. Nah, kemudian metode get def get x. Nah,
digunakan untuk mengambil akses nilai atribut X. Nah, ini adalah metode getter yang mengembalikan nilai dari atribut X. Nah, kemudian set X juga metode set digunakan dalam mengubah ngeset nilai atribut X dengan nilai yang diberikan. Val ini ya, val. Oke. Dan metode setter menggunakan nilai atribut. Nah, kemudian membuat objek myPoint. Nah, seperti yang di sebelumnya, instance dari kelas point. Nah, kemudian mengakses X koordinat. Nah, dalam blok ini Anda menggunakan metode getX untuk mengambil nilai awal. Nah, kita gunakan nih X myPoint untuk mengambil nilai dari ini get getX sih. Ya, kemudian itu, kemudian mengubah, kita ubah dia new X. Kita ubah nilai dari X-nya itu menjadi 5. Nah, nah habis itu ya, kemudian mengakses yang telah diperbarui. Nah, kemudian kita akses lagi Python yang sudah kita perbarui. Nah, jika kita jalankan maka kemudian ini akan berubah jadi 5. Oke, kita lanjut ke gambar keempat. Gambar keempat. Oke, ini. Nah, testing our class. The complete our simple point the figure. Keep in mind this nih. Artinya itu gini. Menguji kelas implementasi lengkap kelas point sederhana kami berikan pada gambar. Nah, perlu diingat. Nah, sebelumnya ke dalam sesi interaktif dengan menggunakan perintah Python simple. Nah, jadi codingannya seperti begini. Peringatan. Nah, saat mendeklarasikan metode dalam beberapa definisi kelas, self harus dicantumkan secara eksplisit sebagai parameter pertama dalam tanda tangan. Nah, parameter ini kemudian mendefinisikan objek tertentu dalam menjadi tempat pemanggilan. Nah, jadi kita coba jelaskan. Tolong jelaskan. Nah, kita suruh jelaskan ya. Nah, kode ini deklarasi sama kayak tadi, metode konstruktor juga sama. Kemudian metode getX. Nah, metode getX ini digunakan untuk mengambil akses dari atribut X. Nah, ambil dari nilai ini. Ya, dari nilai itu. Dan metode getter mengembalikan nilai atribut dari X. Nah, gitu. Kemudian metode setter X. Getter setter. Nah, kemudian metode setX mengatur mengubah nilai atribut X dengan nilai yang diberikan, nilai false. Jadi kita ubah ini X-nya menjadi nilai false dan kemudian get Y juga sama, mengambil nilai atribut Y, mengembalikan. Nah, kemudian kita setter X, kemudian mengisi ya dengan kemudian membuat objek MyPython. Nah, dengan blok ini MyPython dibuat sebagai instance dari kelas Python-nya ini. MyPython point. Jadi point di sini. Kemudian mengakses koordinat awal. Nah, kemudian kita akses di sini. Untuk Anda menggunakan metode getX dan getY. Nah, untuk menilai awal sebuah inisialisasi. Nah, kemudian mengatur koordinat ini baru Anda mengubah nilai atribut X dan Y dengan metode setter. Nah, kita ubah ini. Nah, jika kita sudah ini mengubah nilai ini. Jadi mengakses yang telah diperbarui dengan ini. Metode. Nah, jadi kalau kita jalankan, nah, dia akan berubah jadi 0,0, nah 5 dengan 0,0. Nah, seperti begitu. Oke, langsung ke gambar kelima. Nah, gambar kelima. Nah, ini. From simple point import from meaning fresh initialization our from within another file. Now, it is also possible to use the class in the same will in which defined. Jadi seperti begini. Kemudian artinya nih, import kelas dari modul Python dengan menggunakan perintah dari titik import. Nah, dalam sisi jurusan. Nah, teknik ini cocok untuk pengujian awal atau ketika menulis kelas yang hanya diperlukan. Nah, dalam konteks ini, nah, ini seperti ini, cara tepat. Oke, langsung saja saya jelaskan di sini. Oke, sudah jelaskan. Nah, jadi deklarasi kelasnya itu aneh, kelas Python. Nah, deklarasi point digunakan untuk mempersatukan titik dalam sistem koordinat. Dan kemudian metode def init, constructor init, function init itu menginisiasi dua atribut yaitu x dan y dengan nilai all. Kita objek buat kita inisikan menjadi 0. Nah, kemudian metode getX, gether x. Nah,
adalah metode gather yang digunakan untuk mengakses nilai atribut. Nah, ini mengambilkan nilai dari atribut. Nah, kemudian metode setX. Nah, metode setX digunakan untuk mengubah nilai X. Nah, jadi nilai fall dengan nilai yang diberikan fall. Kemudian metode getY sama saja kayak tadi. Ini metode ini adalah metode getter yang digunakan untuk mengakses nilai atribut Y dari objek point. Nah, ini menggalikan nilai atribut. Kemudian metode setter X, setter Y, metode adalah metode yang digunakan untuk mengajar nilai val. Nah, kemudian kita membuat corner point. Nah, ini corner dibuat sebagai instance dari class point. Nah, kemudian kita atur koordinat dari X dan Y. Nah, Anda menggunakan metode set X dan untuk mengatur nilai Y menjadi 8. Nah, kita atur set X dan juga set Y jadi nilai 8 dan 6. Nah, kemudian kita mengambil dan kita cetak dia. Jadi, kalau kita jalankan, kita print dia. Nah, akan menghasilkan 8 dan 6. Oke, seperti begini. Nah, kemudian lanjut ke gambar kelima yang bagian ininya, class point yang kuat. Nah, untuk beberapa trik tambahan yang kami desain ulang untuk class point. Nah, menerima parameter opsional. Nah, modifikasi pertama kami kontraktor. Nah, sebenarnya kan definisi asli mendukung syntax point untuk instansiasi. Nah, dalam hal ini titik baru agar memungkinkan ini. Jadi kita coba jelaskan, langsung coba jelaskan di sini. Jelaskan. Kita coba jelaskan. Nah, sama saja. Class point-nya itu, class point-nya ini. Deklarasi dari class point digunakan untuk merepresentasikan titik dan sistem koordinat, dan kemudian metode konstruktornya ini. Nah, metode konstruktor init menerima dua parameter opsional, yaitu initial X dan initial Y. Nah, X dan Y. Nah, yang digunakan untuk menginisiasi atribut X. Nah, X dan Y. Kemudian objek point dibuat jika parameter tidak disediakan, nilai awalnya akan menjadi 0. Oke, begini. Kemudian metode getX. Kemudian metode getX adalah metode getter yang digunakan untuk mengambil nilai atribut X dari point. Nah, untuk memberikan nilai X. Nah, sebegini. Jadi, kemudian set X-nya itu digunakan mengubah nilai X dengan nilai yang diberikan val. Jadi, kita ubah nilai X-nya itu jadi val. Nah, kemudian sama kayak sebelumnya, get Y-nya juga sama. Mengakses nilai Y, nah, dan mengembalikan. Kemudian set Y-nya mengubah nilai Y menjadi nilai val. Nah, kemudian kalau poin ke 1, nah, dalam blok ini sebuah instance dari kelas Python, dari kelas point, nah, dengan koordinat awalnya itu 0,0. Nah, kemudian ininya mencetak koordinat point. Nah, x1, point 1 get x, nah, x2 semua point x. Nah, Anda menggunakan get x untuk mengambil nilai atribut x dan y dari objek point yang telah disanksikan dengan nilai default. Nah, jadi seperti begini. Kemudian point 2, nah, kita membuat koordinat custom. Nah, Anda membuat objek point dengan sebuah instansi kedua dari class point dengan koordinat sub 3,4. Nah, kemudian gambar ke-10. Nah, ini. Istilahnya Python getX. Nah, Anda menggunakan metode gather x get y untuk mengambil nilai atribut x dan y point telah diisikan dengan koordinat custom dan kemudian mencetak nilai tersebut. Nah, oke. Kemudian print set x dan y. Nah, Anda menggunakan metode set dan set y untuk mengambil nilai point menjadi 5,6. Dan kemudian terakhir adalah get the update. Nah, setelah menggunakan ini. Sehingga kalau kita print dia. Nah, ini akan mengubah poin satu koordinat yaitu 0,0, 0,4 dan 5,6. Oke, lanjut ke gambar ke-6. Gambar ke-6 itu seperti begini. Seperti ini. Jadi sekali nge-mutator the overall several point control. Nah, terus artinya itu kayak gini. Nah, menghitung jarak antara dua titik. Ini
Namun motivator dapat menggunakan set X. Contoh yang berikutnya, menghitung jarak antar dua titik. Nah, fitur baru lainnya yang mungkin kami tawarkan adalah cara menghitung jarak satu titik ke titik lainnya. Nah, terserah pada kita untuk merancang antar muka untuk perilaku tersebut. Nah, mendukung sintaks tersebut seperti lihat pada penggunaan push-test. Nah, dengan desain ini kami akan mendukung metode jarak yang secara formal dipanggil pada satu titik dengan titik lainnya. Nah, ditambah sebagai parameter. Nah, berikut. Dua titik berbeda yang ditentukan oleh pemanggil asli. Nah, kemudian langsung saja di sini saya coba jelaskan. Kita copy dulu. Jelaskan. Nah, oke. Nah, deklarasinya itu dari kelas Python sama kayak tadi. Terus inifnya nilai awalnya nol, awalnya nol. Apa ya? Kemudian get x, self get x mengambilkan nilai. Kemudian set x. Nah, kita ubah nilai x-nya menjadi false. Nah, kemudian metode get y. Nah, get y kita mengakses nilai y dan mengembalikan nilainya. Kemudian kita ubah nilai y menjadi false. Nah, kemudian devscal. Nah, devscal ini adalah metode baru yang menerima satu parameter yaitu faktor. Nah, metode ini digunakan untuk mengalihkan nilai atribut x dan y dengan faktor sehingga mengubah koordinat titik sesuai. Nah, kemudian corner point. Nah, yang ini dulu. Corner point. Nah, dalam blok ini dibuat sebagai dari kelas point. Kemudian corner set x. Nah, Anda menggunakan metode set x dan jadi 8. Kemudian kalau corner skull, nah menggunakan skull mengubah nilai, mengubah dengan dua faktor, nah mengubah menjadi 18, kemudian menjadi. Nah, selanjutnya kita print dia. Oke, jadi kalau kita print hasilnya itu begini. 16 dan 12 hasilnya itu seperti itu. Dikalikan 2. Kali 2 sih. Nah, corner x-nya sama 2. Nah, oke, kita lanjut ke gambar ketujuh. Yaitu nah ini. Nah, self-interest map. If mark another point to Cambridge. Nah, point seperti begini. What is the point? And a simple point. As contractor. Nah, ini titik jika marknya. Nah, jika marknya lebih dari 0, nah, maka skalanya begini. Oke, itu saja saya jelaskan di sini. Jelaskan. Oke. Oke, yang pertama itu adalah class point. Nah, deklarasi. Nah, kemudian definix self x sama dengan x, x dan y. Nah, kemudian metode distance. Metode distance ini eh menerima objek order point sebagai parameter dan menghitung jarak antara titik satu objek dan titik lainnya. Nah, kemudian def skala. Nah, metode skala menerima faktor sebagai parameter dan mengendalikan koordinat x dan y dengan faktor tersebut sehingga mengubah skala titik. Kemudian metode normalize. Metode ini, nah, menghitung panjang vektor magnitudo dengan titik 0,0. Nah, diasumsikan sebagai pusat koordinat. Nah, itu. Dan kemudian example use penggunaan kelas Python is. Nah, poinnya seperti begini. Di normalisasi dipanggil untuk menghitung magnitudo. Nah, jadi kalau kita print dia, nah maka hasilnya itu akan begini. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Gambar ke-8. Nah, oke. Nah, gambar ke-8 itu begini. Nah, eh def string self return x dan y self dot init. Nah, kemudian string objek sedang dicetak penerjemah sebagai metode string. Metode ini bertanggung jawab untuk menekan string yang sesuai. Because point kami menilai kami. Nah, string kembalikan. Nah, itu.
Oke, langsung saja di sini saya jelaskan. Kita main dulu. Ini jelaskan. Ini kita jelaskan. Nah, close point. Yang pertama itu close point. Deklarasi. Kemudian metode konstruktornya init F. Nah, X dan Y memberikan nilai yang diberikan satu objek Python dibuat. Nah, objek ini dibuat, kita inginkan metode khususnya string. Nah, metode khusus ini digunakan untuk menuliskan representasi string dari objek point. Nah, ketika objek tersebut dicetak, dalam hal ini metode ini memberikan string yang berisi koordinat dalam format X dan Y. Nah, kemudian penggunaan class point, integer point. Jadi, dalam contoh penggunaan objek ini, dibuat dengan koordinat 5.0. Nah, ketika Anda mencetak objek point menggunakan pernyataan print, Python akan secara otomatis memanggil metode khusus string. Nah, terus metode string ini kan nilai poinnya itu 5.0. Nah, coba kalau kita print, nah nih 5.0, dia akan eh, kemudian gambar ke terakhir. Oke. Nah, for the guru unsupported point. Now, we provided cinematic for the operator by implementing a method named add since a division involved with the point. We use its signature somewhat similar to one we use it for interface. Nah, artinya seperti begini. Jenis operan yang tidak didukung. Nah, return point. Oh, setelah ini implementasi point kita pengamat A dan teliti mungkin perbedaan. Ketika sebuah objek akan dicetak, Python secara otomatis memanggil string yang kemudian mengubah string berdasarkan objek metode yang dilasari ketika menghasilkan ini. Nah, kemudian saya coba jelaskan di sini dan jelaskan. Nah, saya coba jelaskan di sini. Yaitu yang pertama itu adalah point, objek point, kelas pointnya ya. Nah, kemudian metode konstruktor ininya sama kayak tadi. Nah, inisiasi objek X dan Y kemudian dengan nilai objek point yang dibuat. Nah, stringnya metode khususnya kayak tadi. Nah, kemudian kita tambahkan lagi point add. Nah, metode khusus add digunakan untuk menuliskan operasi penambahan. Jadi kalau kita tambah order X dari Y. Nah, kemudian ini sih. Nah, kemudian dan dua objek tersebut ditambahkan bersama dan hasilnya adalah objek Python baru. Nah, kemudian example use penggunaan kelas Python. Nah, dalam Python penggunaan eh, objek point dengan result menggunakan hasil penambahan poin 1 dan poin 2. Kita mencetak result penggunaan definisikan metode string akan mengembalikan representasi result yaitu 3,4. Nah, karena 2 sama dengan 3, nah dan 3 sama dengan 4. Nah, kemudian hasilnya begini. Kalau kita print, nah 3 dan 4. Mungkin sekian video dari Python Television Deluxe. Nah, kemudian di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Python set. Nah, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.